teman-teman, selamat datang di ibadah PA Remaja dan Pemuda HKBP Tangerang Kota, Sabtu 8 Agustus 2020. Tema kita minggu ini yaitu bekerja untuk Tuhan dan pembicara kita yaitu Inang Pendeta Romauli Siahaan. Untuk memulai ibadah kita akan bernyanyi dari lagu Jadikan Aku Indah. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Puji syukur kami panjatkan kepadamu, Bapa yang baik, Bapa yang memberikan kami kehidupan yang baik. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menyertai kami hingga sampai pada malam hari ini untuk memulai ibadah PA, Remaja dan Pemuda HKBP Tangerang Kota. Bapa, Engkau yang berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman pada malam hari ini, Inang Pendeta Romauli Siahaan. Biarlah apa yang kami terima firman-Mu pada malam hari ini dapat kami imani dan aminkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, ampunilah juga segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Sucikanlah dan kuduskanlah kami agar kami layak menerima berkat-Mu. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 432, Sian Hurungani Dosaki. Sian hurungani dosaki, roang Tuho, Tuhaluaoni mudarmi, Jesus auro Tuho, nasarohaku maludipas, gabe mangora nang pepogos, sian jeyaku roang Tuho, Jesus auro Tuho, gangguni rohata ding mai, Jesus auro, sai haposaku mahatami, Jesus auro Tuho, dang pandelengan ni rohaki, sude au pon Tuholongmi, gabe martu alas rohaki, Jesus auro Tuho. Mari kita merenung sejenak, mengingat kembali segala sikap dan perbuatan kita dalam satu minggu terakhir. Apa
apakah sudah mencerminkan sikap Kristus atau malah mendukakan hati Tuhan, ataupun sesama kita dan orang-orang di sekeliling kita. Mari mengakui di hadapan Tuhan segala dosa dan perbuatan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa dalam hati kita masing-masing, memohon belas kasih dan pengampunan dari Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 400, Kudaki Jalan Mulia. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku, ya Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Marilah kita berdoa. Kasih karunia bagi kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom bagi kita semua, adik-adik terkasih, remaja pemuda HKBP Tangerang Kota. Apa kabar hari ini? Pasti baik-baik saja. Amin. Amin. Karena kita percaya perlindungan Tuhan terus ada bersama-sama dengan kita, orang-orang yang dikasihinya. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini di ibadah online kita pada tanggal 8 Agustus 2020 tertulis di dalam Titus 2 ayat 11 sampai 15. Titus 2 ayat 11 sampai 15 saya akan membacakannya untuk kita semua. Kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Demikianlah firman Tuhan. Tema kita pada hari ini yaitu bekerja untuk Tuhan. Bekerja untuk Tuhan. Ada satu lagu mungkin kita tahu ya, kita boleh nyanyi di dalam hati. Saya akan nyanyikan untuk kita. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Saya kerja buat Tuhan sungguh senang-senangi, dipanggil Tuhan selalu manis. Ingat lagu itu? Kerja buat Tuhan selalu manis. Artinya apa? Apa yang dilakukan di dalam Tuhan, hidupnya selalu penuh sukacita, selalu penuh kebahagiaan. Amin. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini adalah bertemakan bekerja untuk Tuhan. Jadi kalau kita bekerja untuk seseorang,
atau melakukan sesuatu untuk seseorang, tentu kita punya tujuan untuk menyenangkan orang tersebut. Benar atau tidak? Atau sebaliknya, ketika ada orang bekerja untuk kita, orang lain melakukan sesuatu untuk kita, apa yang kita harapkan dari pekerjaannya? Tentu rasa senang, puas dengan pekerjaan orang yang melakukan untuk kita. Demikianlah kita untuk Tuhan. Kalau kita bekerja untuk Tuhan, tentu kita harus memotivasi diri dan tujuan kita adalah apa yang kita lakukan itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Tapi mari kita lihat di dalam setiap pekerjaan kita, secara khusus dalam pelayanan kita di tengah-tengah gereja sebagai remaja dan pemuda gereja, apa yang kita kerjakan di dalam pelayanan di tengah gereja? Sungguhkah benar kita melakukan pelayanan ini untuk menyenangkan hati Tuhan? Atau jangan-jangan kita melakukannya untuk menyenangkan diri kita sendiri? Kenapa saya katakan begitu? Karena banyak orang di dalam pelayanan tengah-tengah gereja sering mengalami kekecewaan, sering mengalami rasa sakit ketika apa yang dia kerjakan tidak dihargai, ketika apa yang dia lakukan tidak diperhitungkan oleh orang. Seolah-olah apa yang dia kerjakan di tengah-tengah gereja itu adalah suatu hal yang sia-sia. Padahal kita mau melihat atau berangkat dari tujuan dan motivasi kita untuk Tuhan. Apa yang kita kerjakan untuk Tuhan tentu adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Apa yang menyenangkan hati Tuhan di dalam setiap pekerjaan kita, itu boleh kita baca tadi di dalam perikop kita. Dari ayat 11 tadi kita baca ya, berarti di ayat 12. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Meninggalkan kefasikan, meninggalkan keinginan-keinginan duniawi. Kefasikan adalah perbuatan-perbuatan kemunafikan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Lain di bibir, lain di hati. Aku sayang kepada Tuhan, tetapi dia tidak menyayangi saudara-saudaranya. Itu adalah suatu perbuatan kefasikan. Ya, dia katanya mencintai Tuhan, tapi perbuatan-perbuatannya di dalam kehidupan jauh dan melenceng dari apa yang diinginkan oleh Tuhan. Dan dia melakukan atau memenuhi segala keinginan-keinginan dagingnya. Apa itu keinginan daging? Masih ingat gak kita? Di dalam Galatia 5 ya, nanti coba diingat kembali khotbah beberapa minggu yang lalu dalam Galatia 5, apa-apa saja yang merupakan suatu keinginan daging yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, kalau kita mengingat itu kembali, maka kita tahu apa yang kita kerjakan di dalam gereja, di dalam pelayanan kita, tentu bukanlah untuk keinginan kita, bukan untuk kehormatan kita, bukan untuk nama baik kita, tetapi untuk Tuhan. Karena Tuhanlah yang kita muliakan. Ketika kita menginginkan puji-pujian dari setiap pelayanan-pelayanan kita, maka kita mencuri kemuliaan Tuhan. Ketika kita mencuri kemuliaan Tuhan, maka Tuhan di nomor 2 kan, di nomor 3 kan, dan Tuhan tidak menginginkan itu. Adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, kerja buat Tuhan selalu manisih. Kerja buat Tuhan selalu mendatangkan sukacita. Jadi apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita perbuat di dalam pelayanan ini, marilah kita kerjakan dengan sepenuh hati. Dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang murni. Jadi ketika pekerjaan pelayanan kita mungkin tidak bisa menyenangkan banyak orang, mungkin tidak sesuai dengan pendapat banyak orang, tetapi ketika kita mengerjakannya seturut dengan kehendak Tuhan, percayalah apa yang kau kerjakan, apa yang kau perbuat di dalam hidupmu, itu tidak akan pernah berlalu sia-sia. Amin. Amin. Untuk adik-adik kami yang sudah terpilih sebagai pengurus pemuda dan remaja sebagai saksi di periode 2020-2022 ya, yang sudah dipilih dan besok hari Minggu akan dilantik oleh Amang Pendeta Resort. Kalian adalah pilihan Tuhan melalui teman-teman, saudara-saudara yang mempercayakan kepengurusan pemuda dan remaja ini untuk kalian emban, untuk kalian lanjutkan. Yang baik diteruskan,
yang belum dicapai atau yang kurang baik itu boleh diperbaiki dan boleh dikejar. Supaya apa? Supaya semua pelayanan ini semakin lebih baik. Inang selalu katakan dan Inang selalu mengingatkan kalian di dalam pertemuan-pertemuan kita, bekerjalah dengan hati, bekerja dengan ikhlas. Apa yang kita kerjakan di dalam gereja ini adalah untuk kemuliaan Tuhan. Jadi ketika engkau mendapat celaan, ketika engkau mungkin tidak disukai oleh banyak orang karena keputusan atau karena kebijakan yang kalian ambil, berdoalah dan merenunglah. Percayalah, Tuhan akan menunjukkan jalan keluar. Kerja buat Tuhan harus selalu penuh dengan sukacita. Sekalipun di dalam pelayanan ini banyak tantangan. Mungkin akan ada kritikan-kritikan. Tetapi ingatlah, kritikan itu adalah satu teguran atau evaluasi untuk setiap kita boleh memperbaiki diri. Siapa yang percaya, siapa yang menerima didikan atau kritikan, maka dia akan bisa menjadi lebih baik. Untuk bisa itu semua, kalian harus merendahkan hati. Ketika engkau merendahkan hatimu, maka kritikan, didikan, arahan itu akan engkau pakai untuk semakin meningkatkan kualitas diri di dalam pelayanan. Karena tidak ada yang sempurna. Pendeta saja pun punya kekurangan. Dia butuh doa dari orang lain, dari keluarga, dari sahabat, dari jemaat, supaya kuat di dalam pelayanan. Karena apa? Di dalam setiap pelayanan kita selalu penuh dengan tantangan. Dong, Paku Basion di full timer namion kurang dok, kan gitu, selalu banyak yang kurang. Tetapi apa? Orang yang punya prinsip di dalam Tuhan, dia tidak akan pernah kendor. Dia tidak akan mudah baper. Kalau kata anak muda kan, siapa di sini yang mudah baper? Coba tanya dirimu, baperkah aku? Tanya. Kalau kau masih baper, berubahlah, ya. Terimalah didikan, terimalah kritikan itu untuk memperbaiki dirimu, untuk semakin membuat dirimu mampu untuk melakukan tugas pelayanan itu dengan baik. Inang percaya pengurus yang terpilih ini akan mampu melanjutkan program-program pemuda dan program-program remaja di tengah-tengah gereja kita. Kalian harus menunjukkan gereja itu adalah bagian dirimu. Kamu adalah tiang gereja. Ingat kan, tiang gereja, kalau satu bangunan tiangnya tidak kokoh, maka bangunan itu akan rubuh. Karena itu, tiang itu harus kuat, tiang itu harus kokoh. Tiang gereja, pemuda dan pemudi gereja, remaja, dia harus menjadi pribadi yang kuat, yang teguh, yang penuh keyakinan, pengharapan kepada Tuhan. Amin. Kalau kau sudah teguh, engkau kuat, maka engkau akan bisa menjadi tiang di tengah-tengah gereja. Hidupmu akan menjadi berkat dimanapun engkau berada. Ayat 5 dikatakan, ini yang perlu kamu ingat adik-adikku, beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Bagaimana kita bisa meyakinkan orang kalau diri kita tidak bisa berbuat apa-apa? Bagaimana kita bisa memberikan suatu teladan kepada orang kalau kita tidak bisa menjadi teladan di dalam kehidupan kita masing-masing? Tentu kalian semua harus memperbaiki diri, harus menjadikan dirimu lebih baik lagi dari sebelumnya, dan menjadi teladan bagi setiap orang. Apa yang sudah kau dapatkan, apa yang sudah kau terima di dalam hidupmu, beritakanlah dan sampaikanlah itu. Jadilah teladan dimanapun engkau berada. Bukan karena usiamu yang muda, bukan karena engkau masih pemuda atau remaja, tetapi di masa mudamu pun engkau sudah bisa menjadi berkat dimanapun engkau berada, terlebih-lebih di tengah-tengah gereja. Amin. Ya, untuk adik-adik kami, pengurus pemuda dan juga adik-adik kami pengurus remaja di periode sebelumnya yang sudah menyelesaikan tugas pelayanannya sebagai seksi di remaja dan pemuda, terima kasih kami ucapkan. Apa yang kalian kerjakan itu tidak akan pernah berlalu dengan sia-sia. Teruskanlah apa yang sudah pernah dikerjakan dengan baik sebagai engkau menjadi anggota di tengah-tengah persekutuanmu pada saat ini, dan teruslah berikan yang terbaik di tengah-tengah gereja melalui pengumumanmu masing-masing. Selalu saya katakan, setiap perbuatan baik pasti akan berbuah kebaikan. Karena itu mari kita terus semua berbuat baik dan berbuat baik di dalam Tuhan.
di dalam pekerjaan untuk pelayanan kerajaan Tuhan. Karena Tuhan akan terus memperhitungkan apa yang sudah kita kerjakan, dan Tuhan tidak akan membiarkan orang-orang yang bekerja untuknya mendapatkan kekecewaan. Tetapi Tuhan sudah menyiapkan sukacita bagi setiap orang yang bekerja dengan baik untuk Tuhan. Bekerja untuk Tuhan selalu manis. Bekerja untuk Tuhan dari hati yang murni, dengan hati yang penuh sukacita, maka berkat Tuhan akan melimpah dalam kehidupanmu. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk terus memperbaiki diri kami menjadi remaja dan pemuda yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga di dalam kehidupan kami berguna bagi banyak orang. Terlebih-lebih untuk-Mu Tuhan. Kuatkan dan mampukan kami untuk bekerja dengan baik di dalam kehidupan kami sehari-hari, ataupun bekerja di tengah-tengah gereja-Mu melalui persekutuan kami, baik remaja maupun pemuda. Engkau memampukan kami semua, secara khusus adik-adik kami, untuk melayani dengan hati yang penuh sungguh-sungguh kepada Tuhan, dengan hati yang penuh kerendahan di hadirat Tuhan, sehingga pelayanan kami ini berkenan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami berdoa untuk adik-adik kami, pengurus, pemuda, dan juga remaja yang sudah menyelesaikan tugas pelayanannya di periode yang lalu. Biarlah apa yang sudah dikerjakan Tuhan berkenan kehadirat-Mu sebagai persembahan yang kudus. Demikian juga buat adik-adik kami yang terpilih di periode 20 dan sampai 22 nanti. Biarlah Engkau yang memberkati mereka di dalam tugas pelayanan ini. Engkau berikan hikmat, kekuatan, dan pengetahuan yang daripada Tuhan untuk melanjutkan program-program baik dan menciptakan program-program baru yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga melalui program pelayanan remaja dan pemuda ini Tuhan, semakin banyak remaja dan pemuda gereja-Mu yang bertumbuh di dalam iman dan terpanggil untuk ikut melayani di tengah-tengah gereja-Mu ini. Mampukanlah semua adik-adik kami untuk melakukan tugas pelayanan ini seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk gereja-Mu, untuk setiap pelayanan kami. Biarlah Engkau berkati seluruh parhalado, seluruh pelayan penuh waktu, dan seluruh jemaat untuk memberikan hati untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul secara khusus dalam keadaan sakit dimanapun mereka berada, ataupun orang tua kami. Biarlah Engkau berikan kesehatan, berikan kekuatan kepada mereka, berkati obat dan makanannya, sehingga mereka beroleh kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memelihara kehidupan kami sampai Maranatha tiba. Hanya di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bekerja untuk Tuhan memang bukan hal yang mudah. Banyak sekali nanti kita akan dihadapkan dengan pencobaan-pencobaan. Untuk itu kita perlu rahmat Tuhan untuk mendidik kita supaya kita tidak mengikuti keinginan duniawi, sehingga kita tidak berlawanan dengan keinginan Allah dan tulus setia dalam pelayanan kita. Untuk merespon firman Tuhan yang telah kita terima pada malam hari ini, kita menyanyikan lagu Ku Hidup Bagimu. Ku
kasih-Mu. Teman-teman, kita akan mendengarkan doa syafaat. Mari teman-teman kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan atas berkat dan rahmat-Mu kepada kami pribadi lepas pribadi. Kau masih memberikan kami kesehatan, Kau masih memberikan kami napas kehidupan, dan Tuhan masih menyertai kami dalam setiap pekerjaan kami. Kami yakin dan percaya itu semua karena kasih dan karunia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan kepada kami. Tuhan, kami juga ingin berterima kasih kepadamu dan mengucap syukur kepadamu. Kau masih memberikan kami waktu Tuhan untuk kami beribadah pendalaman Alkitab seksi remaja dan seksi pemuda HKBP Tangerang Kota. Walaupun kami masih melakukannya secara online. Tapi itu tidak mematahkan semangat kami untuk menambahkan firman-Mu sebagai penguat bagi kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami akan menaikkan pokok-pokok doa syafaat kami. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap pokok-pokok doa syafaat kami, dan kiranya setiap pokok doa syafaat kami yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk gereja-Mu, Gereja HKBP Tangerang Kota, di mana tempat kami beribadah. Tuhan yang memberkati dari full-timer, para halado, dan jemaat-Mu. Tuhan yang memberikan kesehatan, Tuhan yang memberikan pengharapan untuk menghadapi setiap pandemik COVID yang sedang kami alami ini, Tuhan. Tuhan, Kau yang memberikan pengharapan yang kuat kepada kami supaya kami tetap semangat untuk beribadah dan kami tetap semangat untuk berpelayanan kepadamu, Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk seksi remaja dan seksi pemuda HKBP Tangerang Kota, Tuhan, di mana seksi remaja dan seksi pemuda baru saja mengadakan priorisasi Tuhan untuk kepengurusan yang baru di periode 2020 dan 2022. Tuhan yang menguatkan setiap kepengurusan dari BPH sampai ke seksi-seksi, Tuhan, untuk tetap semangat berpelayanan di tengah pandemik COVID ini, Tuhan. Tuhan, jangan patahkan semangat kami, Tuhan, untuk tetap melayani, Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, kiranya Tuhan yang menguatkan, Tuhan juga yang memberikan pengharapan kepada kami, Tuhan. Setiap masalah yang negara kami hadapi, musibah apapun yang negara kami hadapi, kiranya Tuhan yang memberikan pengharapan dan Tuhan juga yang bercampur tangan untuk menyelesaikan segala masalah yang ada pada bangsa dan negara kami. Tuhan, kami juga tak lupa berdoa untuk kedua orang tua kami, Tuhan, dimanapun kedua orang tua kami berada. Kiranya Tuhan yang memberikan kesehatan, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan kebahagiaan, Tuhan daripada-Mu. Dan Tuhan juga yang memberikan umur yang panjang kepada kedua orang tua kami, Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk keluarga kami dimanapun mereka berada, Tuhan yang memberkati, Tuhan juga yang memberikan pengharapan, Tuhan. Tuhan, kami juga tak lupa kami berdoa atas segala dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan baik sengaja pun tidak sengaja, yang kami lakukan dalam perkataan maupun perbuatan kami. Kiranya Tuhan yang menghapuskan segala dosa kami, supaya kami layak menjadi anak-Mu, Tuhan, dan berkat-Mu tak terhalang, Tuhan, kepada kami, Tuhan. Tuhan, inilah doa kami yang kurang sempurna, kiranya Tuhan yang menyempurnakan doa kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Amin. Teman-teman, kita akan mengumpulkan persembahan. Namun sebelum mengumpulkan persembahan, ada informasi yang harus kalian ketahui, yaitu persembahan yang kita kumpulkan setiap ibadah PA ditransferkan ke bendahara seksi pemuda setiap bulannya yang nantinya akan diberikan ke gereja. Kita mengumpulkan persembahan kita sambil bernyanyi dari buku ND nomor 754, Go Kelas Niroha Doau. Sampai jumpa di ibadah PA minggu depan. Kelas Niroha Doau dingolukon go kelas Niroha Doau dingolukon kokong dirohakon mau liate go kelas Niroha maringan
kita akhiri ibadah kita, marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.